Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar 4,7 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk membeli kendaraan dinas bagi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Menurut anggota anggaran DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, nantinya Heru akan mendapatkan 2 mobil dinas, yaitu Jeep Land Cruiser. Itu standarnya adalah CC, bukan merek untuk pejabat gubernur dan ketua DPRD. Sama seperti yang dulu dipakai Ahok. Sama ketika dulu dipakai Anies, ada 2 mobil dinas, 1 sedan, 1 Jeep. Gembong mengatakan Pemprov tidak membeli mobil dinas baru di era Anies Baswedan karena mobil tersebut belum lebih dari 5 tahun. Setelah 5 tahun, mobil dinas tersebut bisa diganti dan dilelang. Di kepemimpinan Anies tidak beli, karena itu masih relatif baru. Zaman Ahok masih baru, maka zaman Anies tidak beli. Sekarang sudah lebih dari 5 tahun, jadi diperbaharui. Gembong menjelaskan, mobil dinas Pemprov DKI Jakarta memiliki masa pakai. Masa pakai kendaraan Pemprov DKI sendiri sekitar 5 tahun atau 1 periode menjabat. Ketika bicara tentang mobil dinas, ada masa pakainya. Jadi mobil dinas yang lama sudah dipakai pada masa zaman Jokowi dan Ahok. Mungkin dianggarkan untuk memperbarui mobil dinas yang sudah lama. Gembong mengatakan itu sah-sah saja seorang gubernur memiliki 2 mobil tersebut, sebab ketentuan sudah terdapat pada Peraturan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, 1 mobil sedan dan 1 jenis Jeep. Untuk ukuran cc, mobil sedan sekitar 3000 cc, untuk mobil Jeep sekitar 3000 sampai 4000 cc. Soal harga menyesuaikan dengan cc. Jadi, harga menyesuaikan dengan cc, ketentuan Permendagri. Mobil dinas ditentukan oleh cc, bukan mereknya. Kita memiliki atau pemerintah telah mengeluarkan aturan ini sejak tahun 2006. Ada Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang sarana dan prasarana pemerintah daerah yang mengatur masalah kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas untuk gubernur, ya, kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia itu standarnya adalah mobil Jeep dengan kapasitas 4.200 cc, ya, 1, kemudian satunya lagi, karena jatahnya 2 nih. Satunya lagi adalah mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 cc. Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agustiono mengungkapkan, Heru Budi Hartono tidak memiliki kendaraan dinas saat menjabat sebagai DKI 1. Ia mengatakan saat ini Heru menggunakan kendaraan dinasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Joko menjelaskan Heru Budi hanya meminta kendaraan dinas perorangan sebagai PJ Gubernur berupa mobil Toyota Kijang Innova. Padahal, standar kendaraan dinas perorangan gubernur di seluruh Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Standar kendaraan dinas berupa 1 unit Jeep berkapasitas 4.200 cc dan 1 sedan berkapasitas 3.000 cc. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pengadaan kendaraan tersebut. Ia mengaku tidak tahu dan ia akan mengecek. Kalau tidak salah, mobil listrik. Itu apakah benar mobil Jeep, Pak, akan pengadaannya, Pak? Listrik yang jadi ada 2, Pak, pengadaannya. Ada yang listrik sama ada Jeep, Pak. Saya nggak tahu, nanti saya cek. Sementara itu, masyarakat menyoroti pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan dinas pejabat. Menurut masyarakat, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak. Perlu diketahui, pemeliharaan kendaraan listrik mahal, apalagi jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total. Pemeliharaannya tidak mudah. Targetnya pun green car, tidak berpolusi, tapi kalau rusak bisa rusak total. Masyarakat menyebut pengadaan mobil listrik bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Mengapa bukan transportasi publik yang dipercepat seperti gagasan Anies Baswedan? Pembelian mobil tidak membumi kebijakannya, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak akan mengurangi kemacetan. Yang penting percepatan perbaikan transportasi publik. Mobil listrik bukan menjadi jawaban kemacetan Jakarta. Kenapa mobil listrik? Kenapa tidak transportasi publik yang dipercepat? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR fraksi Demokrat, Irwan Peco, menilai kemacetan di ibu kota belakangan semakin parah.
Hal ini merupakan bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Awalnya, Irwan mengatakan bahwa penerapan work from home bukan lagi urusan pemerintah karena sudah bukan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diketahui, kemacetan mulai muncul setelah PPKM dicabut. Menurut saya, waktu pandemi sampai saat ini sih masih lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya, Bang. WFH dulu diberlakukan pemerintah pada masa COVID-19 bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi mengurangi penularan virus corona. Pasca PPKM dicabut, maka kebijakan WFH bukan lagi menjadi ketetapan pemerintah, tetapi kembali tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Irwan menyebut kemacetan ini timbul karena murni pengelolaan lalu lintas. Lantas, ia membandingkan dengan kebijakan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta. Ia menilai, permasalahan kemacetan Jakarta murni permasalahan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum terintegrasi dengan semua sektor. Ini yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerahnya yaitu Gubernur Jakarta. Kemacetan parah saat ini, ia pikir adalah bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta mengurainya. Apa yang sudah dirintis Pak Anies hancur berantakan saat berganti jabatan. Harusnya program-program Anies Baswedan yang mampu menurunkan kemacetan Jakarta bisa dilanjutkan, termasuk dalam hal integrasi transportasi publik. Lebih lanjut, ia menyebut Anies berhasil menurunkan kemacetan pada setiap tahunnya. Sejak 2017, kemacetan 61% bisa diturunkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tiap tahunnya. Tahun 2018 menjadi 53%, sampai dengan 2021 menjadi 34%.